Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan sejarah singkat tentang berdirinya atau dirumuskannya Pancasila dan latar belakang yang menjadi pembentukannya. Pancasila sebagai sebuah dasar negara yang tidak lekang oleh waktu. Ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, maka para founding father melakukan upaya membentuk negara dengan cara menciptakan dasar negara terlebih dahulu, yaitu dengan membentuk BPUPKI, Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI merumuskan dasar negara. Dari sidang pertama yang dilakukan, ada gagasan-gagasan dari founding father, salah satunya dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni yang menyampaikan konsep Pancadharma atau Pancasila yang berkaitan dengan kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dan kemudian dari gagasan yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno muncul pula gagasan dari tokoh-tokoh yang lain, salah satunya adalah Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan lain-lainnya. Karena banyaknya usulan untuk merumuskan dasar negara, maka ditentukanlah Panitia 9 untuk menentukan dasar negara yang akan dikehendaki. Maka terciptalah Piagam Jakarta yang menjadi rumusan awal dari Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945. Serta dengan mencantumkan 7 kata dalam sila pertama, yaitu menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Dan di kemudian hari sila ini kemudian mengundang perdebatan yang sangat ketat di antara para founding father. Maka dibentuklah panitia PPKI, kemudian mereka mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menghapus 7 kata yang mengundang perdebatan dari para founding father, yaitu dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Maka sahlah Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan oleh para founding father. Dalam perjalanannya Pancasila kemudian masuk ke dalam konstitusi negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Pembukaan 1945, yaitu Pancasila menjadi berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum untuk wilayah Republik Indonesia, dan setiap warga negara diwajibkan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya, Pancasila sebagai pilar utama bangsa adalah sebuah ideologi yang terbuka dan dinamis serta selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan Pancasila menghadapi tantangan besar di masa kini sebagai suatu ideologi yang tidak boleh usang oleh perjalanan waktu, sehingga para penerus dari Republik ini harus berusaha menjaga agar Pancasila terus lestari di bumi Indonesia dan tidak boleh mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Mengganti Pancasila kepada ideologi yang lain adalah sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan saya kepada seluruh masyarakat negara Republik Indonesia, marilah kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Republik kita ini yang tercinta. Terima kasih. Demikian sejarah singkat Pancasila. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.